wound this in your memory. Hai bioskopers semuanya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Kita masih dalam pandemi virus corona, bahkan penularannya semakin mengganas dengan adanya varian baru. Untuk itu jangan lupa protokol kesehatan 3M, dan yang belum divaksin segeralah vaksin. Kali ini bioskop jadul akan menceritakan sebuah film epik sejarah di abad ke-16 yang didasarkan dari novel klasik karya Nikolai Gogol dengan judul yang sama. Film ini direquis oleh Kiskia Ohara. Apa kabar bro? Rilis pada 19 Desember 1962 dengan bintang utama Tony Curtis, Yul Brynner, Barry Lopez, dan Christine Kaufman dengan sutradara Gilly Thompson. Dikisahkan tentang pasukan Polandia yang dibantu oleh Kosak Ukraina bertarung untuk menggagalkan serangan Turki. Namun setelah kemenangan diraih, Polandia mengkhianati Kosak, menjebak mereka dan membantai banyak pasukan Kosak karena mereka takut Kosak akan menjadi ancaman di masa depan. Taras Bulba, pimpinan Kosak, bersumpah akan mendapatkan kembali tanah airnya walaupun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali kekuatan. Dapatkah Kosak merebut kembali tanah airnya? Ikuti saja ceritanya. Film ini dimulai pada abad ke-16 ketika Eropa Timur terbagi menjadi beberapa bagian kecil kerajaan yang berperang satu sama lain. Kekaisaran Ottoman menyapu timur melintasi Asia Kecil dan di selatan melintasi Mediterania, kemudian berbelok ke barat menuju Ukraina dan mengancam perbatasan Polandia. Pertempuran pun berkecamuk antara Turki dan Polandia. Polandia kalah, namun bantuan dari Kosak tiba menyelamatkan Polandia dari kekalahan. Pesta kemenangan pun berlangsung, namun ternyata Polandia berkhianat. Dengan licik mereka menyerang Kosak, karena mereka takut Kosak akan menjadi ancaman di masa depan. Akhirnya Polandia berkuasa di Ukraina, dan Kosak ditundukkan. Taras berubah, salah satu perwira Kosak, menyesal telah mempercayai Polandia. Ia berharap suatu saat nanti bisa mengalahkan Polandia dan mendapatkan kembali tanah airnya. Walaupun itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kembali kekuatan. Mereka pun membakar area pertanian, kemudian membawa perbekalan dan tinggal di hutan-hutan. Kunci kulit kepala dilarang, dan butuh satu generasi, keluarga Kosak akan bangkit lagi mengangkat pedang, mengusir Polandia dari tanah air mereka dan mengambil kembali steppes mereka. Singkat cerita, Taras Bulba telah mempunyai dua putra, Andriy dan Ostap. Mereka dibesarkan dengan latihan sebagai laki-laki yang disiapkan untuk bertempur, dan mereka pun bertumbuh menjadi dewasa. Beberapa tahun kemudian, Taras mengirim kedua putranya, Andriy dan Ostap, ke akademi di Kiev. Taras mengatakan kepada mereka bahwa untuk mengalahkan Polandia harus mengetahui semua tentang Polandia. Pigs, lepers, and Cossacks. Round the back. Pada awal di Kiev, mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman Polandia mereka. Hingga akhirnya putra tertua, Andriy, jatuh cinta dengan putri Polandia, Natalia Dubrov. Hal itu membuat kakak Natalia marah, mencari Taras sampai ke asrama dan menemukannya. Mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dengan cambukan, tapi kemudian mereka melawan. Terjadilah perkelahian pedang yang berakhir kematian kakak Natalia. Tak ada jalan lain untuk selamat. Mereka melarikan diri dari Kiev, kembali ke rumah ayah mereka di steppes Ukraina. Go back, Andrei! Go back! Taras menyambut anak-anaknya yang kuat dan pemberani itu yang telah lulus dari seminari. Taras mengundang semua orang untuk berpesta. Saat pesta, datanglah teman lama Taras, Filipenko dan Kos. Mereka membawa kabar bahwa Polandia ingin Kosak mengumpulkan pasukan untuk membantu mereka dalam perang baru di wilayah Baltik. Andriy yang berpendidikan itu mencoba berargumentasi tentang untung rugi membantu Polandia, tapi Kos menuduhnya pengecut. Devil's blood, Taras, it looks like you raised a coward for a son. There are words men must die. The
can only be proven by the will of God. Pantang dikatakan pengecut, darah kosak Andri dan Taras ayahnya terbakar. Ini adalah pelanggaran serius yang hanya bisa diselesaikan dengan ujian keberanian dan dibuktikan dengan kehendak Tuhan. Saat fajar mereka pun naik ke ngarai. Andri dan Kors menunggangi kuda mereka masing-masing dan melompat ngarai itu sampai Tuhan memilih mana yang benar. Ujian itu berakhir dengan jatuhnya Kors ke dalam jurang menuju kematiannya. Keesokan harinya, Taras dan kedua anaknya berangkat ke Dubno bersama dengan pasukan kosak lainnya. Taras mengambil kepemimpinan dari Ivan Mikola dan berencana mengkhianati Polandia dan merebut kembali Ukraina. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Dubno, di mana Polandia mengharapkan mereka bergabung. Tapi sebaliknya, Kosak menyerang tentara Polandia membuat mereka kembali ke dalam kota. Kosak kemudian mengepung kota. Akhirnya kelaparan dan penyakit mulai menyerang penduduknya. Andri yang mengkhawatirkan nyawa kekasih Polandianya menyelinap ke kota untuk menyelamatkan Natalia kekasihnya itu. Tapi sayang mereka berdua ditangkap. Natalia dihukum akan dibakar hidup-hidup karena kejahatan mencintai Kosak. Untuk menyelamatkannya, Andri setuju memimpin rombongan untuk menggiring ternak ke kota yang kelaparan itu. Sementara itu, We followed you here to fight the Poles. How many good men have died? Filipenko bosan dengan tidak adanya aktivitas pengepungan yang hanya menunggu seperti bangkai gagak di atas bangkai busuk. Malam harinya banyak dari mereka yang mulai kembali ke rumah mengikuti Filipenko. Pagi hari, gerbang pun dibuka. Andri keluar bersama pasukan Polandia. Ia memimpin pasukan itu menuju ternak untuk digiring ke dalam kota. Melihat itu, Taras memimpin pasukannya menghadang pasukan Polandia. Namun kekuatan pasukan Taras yang tersisa itu tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Ketika komandan Polandia menyadari kelemahan Kosak, dia memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Damn his soul to hell! Di medan tempur, Taras Bulba bertemu putranya Andri yang sedang menggiring ternak-ternak itu. Hatinya hancur. Anak itu adalah harga dirinya. Dengan penuh penyesalan, Taras menembak putranya itu karena dianggap berkhianat. Tepat di dada kirinya, Andri pun tewas. Karena pasukan Polandia mulai menyerang dengan kekuatan penuh, Taras menyuruh pasukannya untuk mundur menuju ke tepi jurang. Pasukan Polandia yang merasa di atas angin itu mengejar mereka. Mendekati jurang, Taras berteriak memanggil Filipenko. Right, Filipenko! Filipenko dan pasukan Kosak yang telah meninggalkan pengepungan untuk pulang sedang beristirahat. Mendengar panggilan itu pun bangkit, bergabung membantu Taras dan pasukannya. Mereka berbalik dengan jumlah yang besar menyerang pasukan Polandia. Pasukan Polandia terdesak ke tepi jurang, jatuh ke sungai dan tewas. Natalia menemui kekasihnya Andri yang terbujur kaku tak bernyawa. Dengan ratap dan air mata dia mencium kekasihnya itu. Saat Taras dan pasukannya tiba, Taras pun turun dari kudanya diikuti putranya Ostap. Tertunduk dengan sedih memegang Andri putranya, kebanggaannya, harga dirinya. Dari atas kudanya, Taras Bulba pun berkata, We will feed all the people. We will take the city in peace. sekarang Dubno adalah kota Kosak. Kita tidak akan merusak atau menjara. Tidak akan ada lagi pembunuhan. Kita akan merebut kota ini dengan damai, membakar wabah dan membuka gerobak suplai. Kita akan memberi makan semua orang dan film pun berakhir. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Jangan lupa like, share, subscribe supaya tidak ketinggalan cerita jadul dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah nonton di Bioskop Jadul. Have a good day. Bye.